Seorang aparat negara yang memilih kejujuran di atas kekuasaan dan pengabdian di atas kepentingan pribadi. Dialah Hugeng Imam Santoso. Beliau lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921 dan wafat pada 14 Juli 2004. Ia memulai karir sebagai polisi pada tahun 1944 di Kapolsek Jombang, Semarang, menjabat sebagai Kotoke Satsuka atau intelijen kepolisian. Di puncak karirnya, Hugeng Imam Santoso dikenal sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 1968 sampai 1971. Hugeng Imam Santoso dikenal sebagai sosok ASN yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian moral. Ia hidup sederhana meskipun menduduki jabatan tinggi, sehingga dijuluki sebagai polisi jujur oleh masyarakat. Dalam setiap tugas yang diembannya, ia menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk kepentingan diri sendiri. Nilai berorientasi pelayanan tercermin pada sikap Hugeng, yaitu yang selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Baginya, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh rakyat. Beliau membuat kebijakan untuk pemakaian helm pada pengendara motor dikarenakan banyaknya kasus kecelakaan pada saat itu. Walaupun kebijakan itu menjadi kontroversi di masanya, dikarenakan dinilai mengintervensi hak dan wewenang dari DPR. Beliau tetap menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Sebagai ASN yang akuntabel, Hugeng menjaga integritas tanpa kompromi. Ia menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan hidup sederhana, meskipun memiliki jabatan tinggi. Sikap ini menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan negara dan masyarakat. Beliau juga menolak segala praktik suap dan korupsi semasa karir beliau. Saat menjadi kepala bagian reserse kriminal di Sumatera Utara, Hugeng dihadapkan pada realitas hukumnya yang berat. Penyelundupan, perjudian, dan praktik suap sudah merajalela. Ketika para mafia mencoba menyambutnya dengan mobil, rumah, atau barang mewah sebagai hadiah, Hugeng menolak semuanya. Bahkan sampai memerintahkan barang-barang itu dibuang keluar jendela karena tidak mau disuap. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia bekerja berdasarkan prinsip, bukan kepentingan pribadi. Prinsip anti korupsi Hugeng bukan hanya retorika, melainkan tindakan nyata. Ia selalu mengedepankan bersih-bersih di institusi yang dipimpinnya. Baginya, kepercayaan publik adalah modal utama institusi penegak hukum, dan kepercayaan itu hanya bisa diraih melalui integritas tanpa kompromi. Bagi Hugeng, hukum tidak boleh diperjualbelikan. Ketegasan dan profesionalismenya terlihat lebih jelas ketika ia berhasil mengungkap kasus penyelundupan mobil mewah yang merugikan negara. Bahkan meskipun kasus itu melibatkan pihak berkepentingan kuat, kompetensi Hugeng bukan hanya soal kemampuan teknis penyelidikan, tetapi juga keberanian menjaga prinsip dan menegakkan hukum secara adil. Hugeng Imam Santoso dikenal sebagai pemimpin yang mampu membangun hubungan yang harmonis di lingkungan kerjanya. Meskipun menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ia tetap bersikap rendah hati, ramah, dan terbuka kepada siapapun. Hugeng tidak membeda-bedakan orang berdasarkan jabatan atau latar belakang. Ia selalu menghargai pendapat bawahan, mendengarkan masukan, dan membangun komunikasi yang baik dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, Hugeng juga menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan warga dan memahami kebutuhan mereka. Dengan pendekatan yang humanis dan penuh empati, Hugeng berhasil menumbuhkan rasa saling percaya antara kepolisian dan masyarakat. Keteladanannya menunjukkan bahwa sikap saling menghormati, peduli, dan bekerja sama adalah kunci terciptanya keharmonisan dalam pelayanan publik. Dalam berbagai penanganan kasus, Hugeng membangun sinergi dengan kejaksaan, pengadilan, serta instansi pemerintah lainnya. Ia juga melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan sikap terbuka, saling percaya, dan menghargai peran setiap pihak, Hugeng berhasil menciptakan kerja tim yang kuat dan efektif. Keteladanan yang menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih profesional, adil, dan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Di masa ketika tekanan politik dan budaya kompromi menguat, Hugeng berdiri di persimpangan zaman. Ia menyadari kepolisian harus berubah mengikuti tantangan tanpa meninggalkan nilai kejujuran. Sebagai pemimpin, Hugeng tidak terjebak cara lama. Ia menyesuaikan pola kepemimpinan dari yang kaku menjadi terbuka, dari yang feodal menjadi dialogis. Di internal kepolisian, Hugeng menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan zaman. Ia memberi ruang bagi anggota untuk belajar, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Adaptif ala Hugeng bukan ikut arus, tetapi mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai. Sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hugeng membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ia mendengar suara rakyat, menerima kritik, dan menjadikan warga sebagai mitra dalam menjaga ketertiban. Baginya, masyarakat bukan objek penegakan hukum, melainkan rekan seperjuangan dalam keadilan. Di internal kepolisian, ia mematahkan budaya feodal. Hugeng bekerja sama dengan anggota, mendengar pendapat bawahan, dan membangun kepercayaan sebagai fondasi kerja tim.
Ia juga tidak menutup diri dari media. Bagi Hugeng, pers adalah mitra kontrol sosial, menjaga nurani agar kekuasaan tidak menyimpang. Namun, kolaborasi yang ia bangun bukanlah jalan yang mudah. Kolaborasi bukan tentang berbagi kekuasaan, tetapi tentang menyatukan tanggung jawab. Di tengah kekuasaan yang kerap menggoda, ia memilih kejujuran. Di tengah tekanan yang menakutkan, ia tetap berdiri tegak pada kebenaran. Hugeng Iman Santoso telah membuktikan bahwa integritas bukanlah slogan, melainkan pilihan hidup. Keteladanannya mengajarkan kita bahwa menjadi aparat negara bukan soal jabatan, tetapi tentang pengabdian. Nilai kejujuran, keberanian, kesederhanaan, dan keberpihakan pada keadilan adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Hari ini dan di masa depan, semangat Hugeng harus tetap hidup dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena negeri ini tidaklah kekurangan orang pintar, tetapi selalu membutuhkan orang yang jujur.